Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini kita bersyukur atas segala berkat rahmat yang Tuhan berikan atas proses rekoleksi dan perjumpaan hari ini. Kita diajak untuk menyegarkan kembali semangat pelayanan di dalam komunitas kita, khususnya dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus. Semoga perjumpaan hari ini semakin meneguhkan kita, semakin menyemangati kita untuk sungguh mau dihembusi oleh Roh Kudus, digerakkan oleh Roh Kudus untuk melayani, sehingga sungguh semangat pelayanan adalah panggilan kita. Dan panggilan itulah yang menjadi sukacita, bukan beban, bukan kewajiban, tapi sungguh ketulusan hati yang menggerakkan kita. Mari kita membuka hati kita siapkan hati kita, sehingga Ekaristi ini meneguhkan, menguatkan hidup dan karya pelayanan kita. Saudara terkasih, malah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Hallelujah.
Krisanta Daryani yang hari ini ulang tahun. Semoga Tuhan selalu menyertai, memberikan kesehatan, panjang umur, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga mendoakan kesembuhan Sandy dan juga Demian Valentino. Semoga Tuhan memberikan kesembuhan, kepulihan, dan akhirnya bisa menjalani aktivitas kembali dengan penuh sukacita. Kita mendoakan arwah Sisilia Dwi Setiarini yang berpulang 7 hari lalu, semoga tenang damai bersama dengan Bapa di surga. Ya Allah, Engkau senantiasa mendengarkan orang yang berseru kepadamu dengan penuh iman dan kerendahan hati. Jauhkanlah kami dari sikap sombong yang justru membuat kami tidak terbuka akan rahmat-Mu. Tetapi ajarilah kami kerendahan hati untuk mengakui kelemahan kami dan mengandalkan diri kepadamu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirat. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan. Demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya, dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan, dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti sebelum Yang Maha Tinggi memandangnya, sebelum Yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Orang yang beribadah berseru dan Tuhan mendengarkan. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak ada seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya dan mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan berzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menebah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri akan ditinggikan.
Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada satu pengalaman. Ada seorang yang berdoa seperti ini, "Ya Tuhan, kirimkanlah pekerja untuk melayanimu." Dan kemudian Tuhan menjawab, "Sudah kukirim kamu." Lalu orang itu menatap langit dan berkata, "Yang lain saja Tuhan, saya sedang sibuk." Itulah kadang-kadang yang terjadi dalam semangat kita, yaitu semangat kalau bicara tentang pelayanan. Kita biasanya cepat-cepat menunduk atau melarikan diri, tiba-tiba jika dipilih, kamu saja yang memimpin doa. Betul ya? Kamu yang memimpin pujian, wah yang lainnya saja. Ya. Dan inilah yang terjadi seringkali dalam hidup kita. Namun Bapak Ibu saya terkasih, hari ini menjadi peristiwa yang sungguh luar biasa. Kita telah diajak untuk merenungkan apa makna pelayanan bagi kita. Apakah pelayanan itu sekedar tanggung jawab karena kita sudah diberi tugas oleh komunitas, atau sebuah panggilan yang lahir dari relasi pribadi kita dengan Tuhan? Pertanyaan ini penting karena dari cara kita menjawabnya akan tampak bagaimana kita melayani. Kalau pelayanan kita hanya karena tanggung jawab, biasanya kita akan mudah kecewa, mudah lelah, ya, mudah capek. Tetapi tadi saya juga katakan, kalau itu kemudian panggilan, maka kita sungguh merasakan kegembiraan. Tentu ada rasa lelah, tapi ada makna yang sungguh mendalam. Bacaan-bacaan hari ini sangat bagus sekali, Bapak Ibu saudara terkasih. Bacaan pertama dari kitab Sirah menegaskan bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, yang tidak memihak. Ia mendengarkan doa orang yang tertindas dan tidak mengabaikan seruan yang tulus dari hati yang rendah. Artinya, pelayanan sejati bukan tentang siapa yang paling aktif atau siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang paling tulus dan rendah hati di hadapan Tuhan. Pelayan sejati bukan yang paling banyak bicara tentang kasih, tetapi yang dalam diam tetap melayani dengan kasih. Ini godaan yang sering terjadi dengan kita. Kita seringkali banyak omong tentang kasih, tentang melayani, tapi ketika kemudian dalam prakteknya kita tidak melakukan apapun. Tapi juga ada orang yang tidak banyak bicara tapi melakukan, melakukan dengan diam. Dan saya kira ini adalah aktivis komunitas Tritunggal Maha Kudus. Betul? Amin. Amin saudara. Amin. Amin, ya kan? Dan juga dalam bacaan kedua menarik, Paulus menegaskan kepada kita semua, sangat indah. Ia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Ini adalah kata-kata seorang pelayan sejati, bukan yang mencari pujian, tetapi yang mengabdi dengan kesetiaan sampai akhir. Pelayanan bagi Paulus bukanlah beban, tetapi buah dari cintanya kepada Kristus. Ia tahu bahwa hidupnya bukan tentang aku harus melayani. Ini penting sekali. Bukan tentang aku harus melayani, melainkan aku mau melayani karena aku telah lebih dulu dikasihi. Jadi bukan soal aku mau melayani. Tuhan sebenarnya tidak perlu juga gitu ya, bahwa tanpa pelayanan Tuhan juga udah besar. Tetapi sungguh Paulus mengajarkan aku mau melayani karena aku telah lebih dahulu dikasihi. Kasih Allah begitu besar kepada kita. Dalam Injil, Lukas menegaskan bagaimana Yesus menceritakan tentang dua orang yang berdoa. Mana yang baik, orang Farisi atau pemungut cukai? Kenapa pemungut cukai? Ya, orang Farisi kenapa? Ya, sombong ya, malah menilai orang lain. Bahwa aku jadi apa ya, sombong di hadapan Tuhan ya, aku sudah puasa, aku sudah bayar seperpuluhan gitu ya. Jadi katakan tadi ya, dan sungguh tadi orang Farisi dan ada dua orang dengan pemungut cukai ya. Farisi itu merasa sudah melakukan semua kewajiban agamanya, ia puas karena telah menjalankan tanggung jawabnya dengan sempurna, luar biasa ya. Semoga kita tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Wah, aku sudah doa Yesus 10 menit setiap hari ya gitu ya. Ya nggak usah diomongkan Yesus, paling aku tahu juga gitu kan. Aku sudah tahu, nggak usah laporan gitu ya. Ya jadi, tetapi sungguh doa orang pemungut cukai ini bagus sekali ya. Ya Allah,
Kasihilah aku orang berdosa ini. Kerendahan hati yang sungguh luar biasa, malah dikatakan dia tidak mau mendekat. Ada ketidakpantasan, malah jauh-jauh ya. Jauh-jauh begitu. Maka Yesus menegaskan bahwa orang inilah yang pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan ya. Karena orang yang sungguh bukan sombong, malah laporan kemegahan dirinya ya, laporan bukan itu. Saudara terkasih, di sini kita menemukan kuncinya pelayanan yang sejati. Tidak lahir dari perasaan saya harus melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi dari kesadaran Tuhan telah melakukan begitu banyak untuk saya. Itu yang mau menjadi refleksi kita. Tuhan telah melakukan begitu banyak untuk saya, maka saya melayani bukan karena kewajiban, tetapi karena cinta yang meluang. Ya, karena cinta yang meluang. Kalau pelayanan kita hanya tanggung jawab, kita akan berhenti di titik lelah. Kita gampang lelah, gampang khawatir, kemudian pundung dan marah pergi keluar. Setelah itu nggak lama perminyakan, ya kan? Jangan ya kan? Jangan jadi pundung itu gulanya habis. Ya kan? Ya, harus semangat karena ada gula itu yang harus dipertahankan. Ya. Ya. Nah, terlalu banyak juga nggak bagus ya. Sedang saja, ya kan? Tapi sungguh manis, ya kan? Itu yang lebih penting. Tapi kalau pelayanan kita adalah panggilan, kita akan menemukan sukacita di tengah kelelahan. Karena kita tahu kita sedang melakukan sesuatu bersama Kristus, bukan hanya untuknya. Jadi melakukan sesuatu, lebih happy. Kemana-mana happy. Wajahnya senyum. Dalam foto selalu jempol. Terus sama statue, setelah cuek. Anak muda statue ada lagunya itu ya. Setelah cuek, ya kan, cuek aja ya kan. Yang penting melayani. Diomongin terserah, ya kan. Itu Bapak Ibu ya. Diomongin, ini jelek gak apa-apa, ya kan. Gak apa-apa, harus ya. Tadi sistem apa? Hati yang cuek itu perlu ada, ya. Semau gue. Tapi juga mau terbuka akan kehendak Tuhan dan juga masukan-masukan. Bapak Ibu terkasih, dalam refleksi ini mungkin kita sudah banyak mendengar ya tadi dari sesi yang pertama, kemudian dari sesi yang kedua, dan itulah cara Tuhan menyapa kita bahwa pelayanan bukan tentang posisi, tetapi tentang relasi. Bukan soal posisi di mana, tapi relasi. Maka tadi saya mengatakan passion for Christ, relasi kita dengan Tuhan. Itulah yang menjadi penting. Jadi bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi mengapa kita melakukan. Pelayanan yang sejati adalah ketika kita mulai berkata, Tuhan, aku bersyukur Engkau memanggil aku. Bukan karena aku mampu, tetapi karena Engkau mempercayai aku. Nah, ini menjadi penting loh. Kalau itu menjadi iman kita, menjadi kepercayaan kita, maka kita melakukan dengan sukacita, ya, dengan ketulusan hati. Itu yang menjadi kekuatan kita. Bapak Ibu terkasih, mari kita bersyukur atas proses kita hari ini. Dan dengan hati yang diperbarui, kita tidak hanya ingin menjadi pelayan yang bertanggung jawab, tapi pelayan yang menjawab panggilan Tuhan dengan cinta. Bukan soal kita tadi ya, saya ulangi, bukan pelayan yang bertanggung jawab, tapi pelayan yang menjawab panggilan Tuhan dengan cinta. Biarlah setiap tugas kecil apapun menjadi kesempatan kita untuk berkata seperti Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Karena pada akhirnya pelayanan bukan soal siapa yang paling banyak berbuat, tetapi siapa yang paling setia dalam kasih. Amin Bapak Ibu. Amin. Bukan soal ini yang membuat saya, ini yang kemudian berjasa saya, bukan Bapak Ibu tetapi siapa yang paling setia dalam kasih. Sudah 32 tahun, ada yang 33 tahun. Ya, manisnya tetap bertahan. Oke Bu ya, manis ya. Keren ya kan? Itu yang menjadi kekuatan. Semoga itu menjadi teladan kita. Ya, jadi bukan kita tidak mencari apa-apa, ya. Kita hanya setia dalam kasih. Setia. Itu KTM. Maka kalau nanti ada yang bertanya, pelayan itu panggilan atau tanggung jawab? Jawabannya apa? Panggilan. Ada gula, ada Ada semut. Satu. Tadi satu kosong ya, gula ya, satu ya. Itu ya. Kenapa emang ada gula ada semut? Maka
maka kita bisa tersenyum, ya, bisa tersenyum dan sungguh kemudian menjadi rahmat anugerah bagi kita semua. Maka mari Bapak Ibu terkasih, kita syukuri hidup kita, pelayanan kita, semoga sungguh selalu diberi dengan Roh Kudus yang menggerakkan kita. Maka KTM nanti sungguh bisa bertumbuh dan berkembang, ya, dimanapun berada. Bapak Ibu sungguh memberikan rahmat anugerah karena kita sungguh mau mewartakan kasih dengan penuh cinta, karena kita dipanggil untuk mewartakan cinta Allah bagi setiap orang. Kita hening, kita resapkan sampai Tuhan. Marilah kita berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga yang mendengarkan seruan orang-orang yang hina-hina. Bagi gereja umat yang diselamatkan oleh kasih Allah. Ya Bapa, semoga gereja tidak menolak atau menjauhkan diri dari siapapun juga karena sikap kami yang sombong. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan para pegawai pemerintah. Ya Bapa, semoga mereka meneladan Allah sendiri dengan memberikan perhatian khusus kepada orang yang miskin dan terpinggirkan. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berkecukupan dalam harta benda atau dalam hal bakat yang dianugerahkan Tuhan. Ya Bapa, semoga mereka tidak meremehkan sesama yang kurang beruntung, tetapi memakai kekayaan serta bakat-bakat mereka demi perkembangan serta pembangunan bangsa dan negara kami. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami semua menyadari kemiskinan kami di hadapan Engkau, dan semoga hati kami terbuka untuk terus bertobat dan memperbaharui diri. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi Ibu Krisanta dari Ani hari ini ulang tahun. Semoga Engkau selalu berkati, memberikan kesehatan, sukacita, umur yang panjang ya Tuhan, sehingga hidupnya sungguh memancarkan kasih dan berkat di tengah keluarga dan sesama. Marilah kita mohon, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesembuhan Sandy dan juga Demian Valentino. Semoga Engkau memberikan kepulihan, kesembuhan, sehingga mereka Kau sembuhkan, Kau pulihkan, dan akhirnya bisa sembuh kembali, berkumpul di tengah keluarga dengan penuh sukacita. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi arwah Sisilia Dwi Setiarini. Semoga Engkau sungguh bersihkan dari segala dosa-dosa dan kelemahannya, dan Kau persatukan dalam rumah-Mu di surga. Marilah kita mohon. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami mengakui bahwa kata-kata indah tidak berarti jika tidak muncul dari hati yang bersahaja dan jujur. Bantulah kami agar perbuatan kami sama dengan kata-kata kami, dan hidup kami sama dengan doa kami. Kami percaya doa-doa ini Kau dengarkan karena Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita siapkan dengan persembahan.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami dan semoga Engkau berkenan menunjukkan belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa ini. Perkenankanlah kami mengalami buah karya penebusan Putra-Mu yang kami kenangkan ini, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Surah dan bumi
kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Antonius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Sabda Kristus telah melimpahi kita, mari kita kidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamaanmu. Dan bersama Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus yang akan kita terima membawa kita pada hidup yang kekal. Amin.
Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran putra-Mu yang menyediakan mahkota keselamatan bagi kami. Semoga kami bertekun untuk saling bekerja sama, mewujudkan karya keselamatan, terutama bagi sesama kami yang miskin, lemah, dan menderita. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu saya terkasih, terima kasih atas perjumpaan hari ini. Dan semoga dengan perjumpaan hari ini, rekoleksi setengah hari ini sungguh menyegarkan kembali, menguatkan Bapak Ibu sekalian dalam tugas pelayanan di komunitas Tritunggal Maha Kudus, sehingga KTM makin bertumbuh dan berkembang penuh sukacita, dan semakin banyak semut-semut tinggal di dalam komunitas KTM. Ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, semoga ada semangat kembali, Roh Kudus selalu memberikan kekuatan kita, dan kita berdoa semua sehingga KTM memberikan warna sukacita di Keuskupan Bandung ini. Dan terima kasih atas karya pelayanan Bapak Ibu sekalian di KTM setia sampai 33 tahun. Terima kasih. Ya, nanti saya akan katakan ke Bapak Uskup ya bahwa ada pengabdian yang luar biasa. Semoga ini menjadi teladan bagi kita. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran KTM di Keuskupan Bandung. Semoga selalu mewarnai dinamika hidup berpastoral dan membawa sukacita keselamatan bagi kita semua. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih untuk semuanya, para petugas liturgi. Terima kasih para penunggu laptop. Terima kasih penunggu organ, luar biasa. Terima kasih ya. Hari ini suara saya agak bagus ya. Menurut saya sendiri saya dengar. Karena organnya bagus ya. Terima kasih, kurnya juga bagus. Terima kasih ya. Latihan berapa lama? 4 kali. Oh, udah 2 kali, 4 kali aja segini ya, apalagi kali-kali ya. Bagus, terima kasih untuk ya kornya, bagus sekali KTM untuk kita semua, dan panitia yang sudah menjalankan atau melaksanakan tugas. Terima kasih untuk Anda sekalian. Tuhan berkati. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur pada Allah.